Selamat datang kembali di podcast Nusantara. Halo sobat-sobat Bawaslu yang ada dimanapun berada. Hari ini podcast kali ini kita bertema tentang rasa cinta tanah air. Tapi aku nggak sendirian ya, karena aku ada 4 teman dari Bawaslu dari antar kabupaten berbeda-beda nih. Kita bakal ngobrolin apa itu rasa cinta tanah air. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu nih antara 4 temanku ini. Dari Kak Farid dulu nih, dari mana asalnya, kantornya di mana, divisi apa? Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Perkenalkan nama saya Adi Muhammad Farid Paradigma, biasa dipanggil Farid. Saat ini saya berkantor di Bawaslu Provinsi Maluku Utara di divisi P2H dan saya berasal dari Kota Makassar dan bermukim saat ini di Kota Ternate. Terima kasih. Sama-sama. Berarti ini perantau ya jatuhnya? Iya, benar sekali Kak. Oke, sekarang ke Kak Rifki nih, dari mana, terus kantornya di mana? Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifki Darmawan. Asal saya dari Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso. Saat ini saya berkantor di Kabupaten Bawaslu Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah. Udah ya? Jauh juga berarti perantau ya, masnya ini? Ya, Mbak Nazia. Oke. Perantau. Lanjut nih ke Mas Zulmi. Dari Bawaslu mana nih, kalau boleh tahu? Ya, makasih Kak Nazila. Perkenalkan nama saya Zumi Rizkian, biasa dipanggil Kiki. Saya sekarang dapat penempatan di Bawaslu Kota Tua. Kalau aslinya sih orang Bengkulu, orang Sumatera. Oh, Iya, kayak jauh gitu. nih sama. Aku juga dari Sumatera juga. Oh iya, Kalau Oh iya, kalau Kak Rafida gimana? Dari mana? Baik Kak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nur Rafida, biasa dipanggil Rafida. Eh, Unit kerja saya saat ini di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Murung Raya. Untuk formasi saya, kebetulan saya sebagai analis pengolahan keuangan APBN. Saya berasal dari Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Sama-sama berarti nanti sama Kalimantan ya pulaunya. Iya, betul. Ini Ini hostnya hostnya belum ya? Perkenalan dulu. Karena kayaknya hostnya belum perkenalan ini. Oh ya, sebelumnya hostnya ini dari Bawaslu Kabupaten Murung Raya, seperti kayak Kak Rifki dan Kak Rafida. Tapi kita nggak satu kantor. Beda, apa ya, ruangannya lah kita beda. Beda, saya dari Lampung, saya orang Sumatera, tapi saya kena optimalisasi di Kalimantan Tengah. Udah cukup kali ya perkenalannya. Langsung aja nih, host bakal ngasih pertanyaan untuk teman-teman. Yang dimaksud rasa cinta tanah air itu menurut kalian sebagai CPNS nih, apa? Pasti kan udah tahu nih ya, rasa cinta tanah air itu apa. Karena kan tadi kita sudah melalui pembelajaran atau materi tentang bela negara. Yang jelas ada rasa cinta tanah airnya di situ. Jadi menurut kalian itu apa tuh rasa cinta tanah air? Dari Karafida aja dulu nih. Apa tuh rasa cinta tanah air? Baik Kak, izin menjawab. Menurut saya, cinta tanah air dan bangsa itu adalah sikap eh, rasa bangga, setia, dan tanggung jawab terhadap negara serta masyarakatnya yang diwujudkan dengan menjaga persatuan, menghormati budaya, sejarah, serta berusaha memajukan bangsa. Eh, Menurut pandangan saya sebagai ASN, cinta tanah air dan bangsa itu sikap pengabdian dan loyalitas kepada negara melalui contohnya berintegritas, disiplin, serta pelayanan publik yang baik. Begitu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Sama saking mengabdinya, Rela rela ya ya jauh jauh dari dari keluarga. keluarga. Betul sekali. Gimana Gimana kalau kalau menurut Kak Kak Sumi, Sumi, Mas Mas Sumi? Sumi? oke. Baiklah saya coba menjawab ya kalau tentang pandangan kita terhadap cinta
tanah air itu begini. Kalau menurut saya ini sebagai ASN ini, pandangan terhadap cinta tanah air itu harus tercermin dalam sikap, tindakan, dan dedikasi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Seperti kesetiaan kepada negara, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keutuhan NKRI, pengabdian kepada masyarakat. Contohnya, seperti kita CPNS ini harus bekerja dengan profesionalisme, kejujuran, dan tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan, contohnya harmoni sosial, dan menghindari tindakan yang dapat memecah belah bangsa, semangat bela negara, dan lain-lain sebagainya, kan. Intinya, cinta tanah air ini bukan hanya slogan, eh, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti disiplin dalam bekerja, menjaga etika profesi, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Saya kira seperti itu, Kak. Oke, berarti Mas Zulmi ini rajin lah ya ke kantornya, disiplin. Udah pasti tuh. Untuk saat ini rajin. Oke, Insya Allah semoga ke ya Mas depannya ya. rajin terus. Oke, sekarang Kak Rifki nih. Menurut Kak Rifki apa tuh rasa cinta tanah air? Menurut saya, rasa cinta tanah air itu eh, kalau kita cinta kan pasti harus dengan tindakan. Nah, jadi tidak hanya di dalam kata-kata saja, tapi harus dalam tindakan. Maka seperti contoh aja, kita mengambil keputusan untuk mengambil optimalisasi keluar dari kampung halaman kita, di mana jaraknya sangat jauh, lokasinya sangat, ya bisa dibilang jauh dari kota-kota besar. Kita mengabdi di sini, bagaimana kita bisa berkontribusi kepada masyarakat di mana kita ditempatkan, itu menurut saya cinta tanah air. Apalagi dengan latar belakang budaya yang berbeda, kita masih bisa hidup berdampingan tanpa ada konflik. Itu menurut saya wujud rasa cinta tanah air yang bisa dilihat dengan mata. Begitu. Berarti rela berkorban jauh lah ya dari keluarga. Sama kayak Kak Rafida berarti. Ya untuk Kak Farid, gimana tuh? Menurut Kak Farid, apa tuh rasa cinta tanah air? Kebetulan nih Kak, saya sebagai CPNS di lingkungan Bawaslu Maluku Utara, khususnya di divisi pengawasan, melihat cinta tanah air ini tidak sebatas perasaan, tapi harus dilakukan dengan tindakan nyata. Entah tindakan nyata apa yang kita lakukan. Bentuk paling sederhana sih menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan netralitas dalam mengawasi proses demokrasi. Mengawal pelaksanaan dan pengawasan demokrasi yang jujur, adil, dan martabat merupakan wujud nyata kontribusi kita bagi bangsa dan negara. Dimanapun kita berada sebagai perantauan, entah bumi apa yang kita pijak, namun pengawasan selalu harus hadir sebagai CPNS Bawaslu. Terima kasih. Oke, berarti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah ya, menurut Kak Farid. Nih, hostnya nggak mau ditanya nih, menurut rasa cinta tanah air menurut host gitu, nggak ada yang menanya gitu? Oh ya Kak, aku Hanya boleh bantu dong. nih ya. Oh ya oke Kak. Ini kalau menurut host ya, pendek-pendek aja. Rasa cinta tanah air menurut host itu bukan cuman, nanti dirujak sama netizen. Rasa cinta tanah air itu rasa bangga terhadap bangsa Indonesia, baik kebudayaannya, bahasanya, ataupun hal-hal yang sepele menurut masyarakat ya, itu makanannya. Itu rasa cinta tanah air. Dari situ aja kita sudah membuktikan kalau kita cinta dengan tanah air, kalau kita sudah menyukai berbagai keragaman di Indonesia. Itu menurut host ya. Pertanyaan kedua nih untuk para teman-teman Bawaslu, kan bisa dilihat dari perkenalan tadi nih, kalian itu rata-rata perantau kan ya, kayak host perantau. Berarti kan ada perbedaan bahasa nggak sih antara kantor kalian dengan tempat tinggal yang dulu nih? Gimana tuh caranya untuk mm, membuat kendala komunikasi itu jadi hilang antar kawan-kawan di kantor atau pimpinan, gimana?
Apa kalian yang berusaha belajar bahasa mereka, atau mereka tuh yang dipaksa untuk belajar bahasa kami nih harusnya? Kami kan pendatang, kalian dong yang harus belajar bahasa kami yang datang ini. Atau gini, tengah-tengahnya nih, kan di Indonesia kan ada tuh bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Apa kalian menggunakan bahasa Indonesia sebelum kalian lancar berbahasa di tempat kerja kalian? Atau gimana nih? Dari Kak Zulmi aja dulu deh. Gimana? Oke kakak, saya coba jawab ya. Kalau di tempat saya itu memang banyak perbedaan di daerah asal saya itu. Dari daerah asal saya juga kan, dengan penempatan CPNS di bawah seluruh Kota Tegal ini, banyak perbedaan. Contohnya dari segi kultur, budaya, makanan. Dan yang terutama ini pembahasan kita ini bahasa. Kalau untuk bahasa sangat terkendala sekali karena kita tahu soalnya kan Indonesia ini kan memiliki berbagai macam budaya dan bahasa, khususnya di tempat kerja saya ini kan, di Kota Tegal ini kan. Di sini ada yang namanya bahasa K. Di sini awalnya saya tidak tahu sama sekali dan tidak mengerti. Karena bahasa yang biasanya kita dengar itu satu kata itu panjang itu cuma disingkat. Intonasinya juga nadanya tinggi atau keras. Kita maklumin kan ini kan orang timur kan bicaranya keras-keras gitu kan. Ah, tapi baiknya teman-teman kantor saya yang sudah asli sini kan, yang udah berada di sini, teman-temannya juga maklumin kan hal tersebut karena saya belum tahu kan bahasa itu. Jadi mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan saya dan juga uh, mengajarkan bahasa mereka. Dan cara saya untuk mengatasinya sih dengan belajar bahasa lokal ini, bahasa K ini kan secara bertahap, mulai dari mempelajari intonasinya, kata-katanya atau frasanya. Soalnya ada bahasa yang sama dengan bahasa kita tapi memiliki makna yang beda. Dan selalu kita itu mencoba belajar untuk mengobrol dengan teman-teman kantor itu pakai bahasa daerah sini. Juga dibantu setengah-setengah itu kan dengan bahasa Indonesia. Nyala. Dengan itu kita memanfaatkan bahasa tubuh juga nih kalau kita nggak ngerti kan apa yang dimaksud sama kakak PNS di sini kan. Yang penting kita mau belajar kosakata baru deh untuk kelancaran komunikasi dan membangun relasi baru di tempat kerja. Jawaban kawan-kawan Bawaslu nih menurut host ya, berarti kalian semua tuh sudah paham apa rasa cinta tanah air. Karena belajar bahasa daerah yang kalian tempati, yang sebelumnya kalian tidak pernah datang, kalian hanya tahu bahasa daerah sendiri kan, tapi kalian mau untuk belajar bahasa daerah setempat itu sudah mencerminkan rasa cinta tanah air, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi tidak lupa juga dengan menggunakan bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, yang tercermin dari Sumpah Pemuda, yang isinya di mana, tolong ada yang bisa mengetahui apa isinya tuh? Kak Rifki, apa tuh? Host lupa. Baik, eh, isi dari Sumpah Pemuda itu kan ada eh, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Begitu, Kak Gitulah ya, Iya, sekira-kira. Oke, berarti baguslah CPNS tahun ini. Kita tahu rasa cinta tanah air sudah membuktikannya juga. Berarti kita akhiri aja lah ya, semakin